Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya saya Farhan Aulia Kamal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, untuk hari ini saya ingin mengetahui gitu karir. Oh ya, sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ditanul Zaki, bisa dipanggil Zaki. Saya kebetulan juga jurusan dari mahasiswa Universitas Bujati Bandung. Sekarang lagi menempuh di jurusan manajemen keuangan. Oh, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Kampus 2 berarti ya? Iya, kamu juga. Nah, di sini saya mau tahu ya cita-cita panggil Kang aja kali ya. Oh ya. Untuk cita-cita Kang Zaki gitu tentang pekerjaan atau profesi yang memang ingin Kang Zaki cita-citakan ya. Nah, di sini saya ingin mungkin nulis dulu ya, cuma 4 pertanyaan aja yang ditulis. Ya, ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertamanya yaitu Ini kamu jawab aja. ya pertanyaannya Kang Zaki yang pertama. Oh ya, Kang Zaki itu pasti diceritakan ya. Nah, itu aku pengen nyebutin dong minimal 6 gitu pekerjaan atau profesi yang pernah atau yang Kang Zaki cita-citain itu apa gitu. Ini tuh ceritanya dalam tentang waktu yang dulu juga dicita-citakan atau hari ini yang saat sekarang. Ya boleh dulu, ya pokoknya apa yang Kang Zaki pikirkan aja, boleh dulu, boleh yang sekarang gitu. Ya, tulis atau Ya ditulis saja nggak apa-apa. Kalau coba disebutin orang itu apa aja? yang pertama wira swasta. Wira swasta. Saya ingin Sebentar ya. Swasta itu gimana? saya itu ingin jadi CEO. Dengan saya berwira swasta, saya berharap bisa membuat perusahaan sendiri yang dimana di situ CEO-nya adalah saya dan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak. Nah, untuk wira swastanya itu apa gitu, bidang apa, apakah keuangan atau kayak startup gitu atau Untuk bidang ini itu di teknologi perusahaannya masih perusahaan startup. teknologi. Terus untuk selanjutnya Yang kedua itu saya inginnya tuh jadi direktur utama di perusahaan. di sana di mana gitu? Direktur utama di perusahaan. Titiknya di Barito Pasifik. Di Bali pegawai gitu ya? Sebagai direktur utama. Sebagai di apa tadi namanya? Di PT Barito Pasifik, atau kalau Kang Farhan bisa tahu tuh kode sahamnya tuh BRTP. Oh iya. Selanjutnya apalagi? Manajer investasi. Oh, berarti seperti sekuritas gitu ya? Betul. Terus selanjutnya Terus di pegawai BUMN ada bisa mungkin lebih dekat gitu kan, kalau misalnya bekerja di daerah BUMN. untuk pegawai BUMN itu apa? Intinya sih kayak di kayak di Telkom, Telkom. Indonesia, terus kemudian di PTBA. PTBA. Batubara kan ya? Ya, betul. Ya, lanjut. Yang apa? BUMN. Terus ada pegawai di Freeport. Freeport. Karena saya fokusnya pada bagian bagian ekonomi, tekniknya itu diposisikan di bagian keuangannya dalam di
di PT Freeport. Itu Freeport bagian keuangan ya. Ya. Terus untuk selanjutnya Untuk yang terakhir ini paling paling apa ini ya, paling mungkin semua orang juga menginginkannya juga gitu kan, PNS. PNS-nya rencana pengen bidang apa sih? PNS-nya terkait tentang seputar keuangan juga. Oh, berarti kayak di Menq gitu Ya, ya. betul. Keuangan. Nah, dari yang di ini kan dari 6 profesi. Nah, itu mungkin bisa di checklist yang paling realistis itu yang mana. Bisa dong sambil itu juga ngobrol ya. Apa aja yang emang yang paling realistis gitu, Yang paling yang tadi yang pertama itu wira swasta. ada swasta itu yang bidang teknologi ya. Dengan apa dengan teknologi yang sekarang yang bisa dipelajari apa namanya di mana saja meskipun tidak berlatar belakang dari IT. Menurut saya sih kita belajar otodidak masih bisa ya. Kemudian mengajak untuk teman-teman berkolaborasi di apa di bidang yang kita tekuni kan besar harapan saya itu bisa membuat suatu Terus selanjutnya kemudian ada manajer investasi. manajer investasi Dengan bidang saya yang keuangan. fokusnya di keuangan dengan mempelajari tentang pasar modal, saya juga yakin juga gitu kalau misalnya fokus saya itu bisa sebagai manajer investasi. Selanjutnya yang terakhir Yang terakhir itu ada pegawai BUMN. Oke, lanjut. Kan tadi yang paling realistis. Nah, sekarang yang paling tidak realistis itu apa gitu? Yang paling tidak realistis yang pertama itu ada di direktur utama perusahaan. Perusahaan. Terus ada pegawai Freeport. Terus selanjutnya PNS. Nah, terus dari cita-cita yang kamu inginin tadi yang di checklist ya, yang di checklist itu skalanya mungkin di itu 1 sampai 10, misalkan kayak misalkan wira swasta gitu, itu yang paling realistis misalkan 6 skalanya, atau misalkan 8 atau bahkan 10 kalau emang yakin banget gitu. Saya tulis di Ya, ya. ya. Jadi yang tadi yang paling realistis ada Analisis itu ada di pegawai BUMN. Karena mungkin kan ya, yang kita kan seleksinya masih masih terbuka ya. Jadi itu nilai berapa? Jadi nilainya 9. 9. Terus Kemudian ada wira swasta, wira swasta itu berapa? nilainya 8. Karena untuk saat ini masih belum ada tempat yang belum ada tempat yang dapat bisa mengembangkan perusahaan. Lanjutannya Tidak ada manajer investasi sekitar berapa? 8. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin akan menggunakan model wawancara itu PERMA, yaitu T-nya itu positive emotion atau emosi positif, terus ada juga manajemen atau keterlibatan dalam benar, terus ada relationship atau hubungan dan dukungan sosial sama meaning, makna dan tujuan. Ada yang terakhir ada pencapaian gitu, yaitu untuk tadi kenapa menggunakan PERMA, yaitu biar kita tahu gitu, biar lebih menjurus lagi, dan mungkin kita bakal mengasah lagi bahwasanya oh ternyata ini loh yang pengen saya di yang tadi sudah disebutin ya, bahwasanya ada 3 ya yang realistis. Nah, mungkin bisa lebih dikuatin lagi gitu. Nah, untuk yang pertama dulu
ini cukup dijawab dengan singkat saja. Terus nanti nggak perlu menulis, nanti saya yang akan menuliskannya. Untuk yang pertama itu, nah tadi kan dari yang kamu pilih sekitar 3 itu, pekerjaan mana yang paling membuat kamu bersemangat gitu? Dari Ya, ini, bisa pilih 2 atau bahkan 1. harganya buat saya semangat itu ada kan di investasi, Jadi, terus ada pegawai BUMN juga, nah, terus, terus yang terakhir ada wira swasta. oh tadi ya, manajemen investasi, pegawai BUMN, Dan wira wira swasta. Apa yang membuat kamu tertarik dan senang dalam pekerjaan tersebut gitu? yang tertarik sih karena mungkin di lingkungan kerjanya mungkin bisa apa namanya membuat ini ya, membuat kita lebih growth lagi gitu kan. Apalagi kita bisa apa berpartner dengan apa dengan orang-orang luar gitu. Orang-orang luar itu mau orang-orang negeri gitu? Bukan kayak seperti di luar kampus yang dia Oh, relasi yang gitu. betul. Nah, jadi apa pemahaman dia yang awalnya saya tidak tahu bisa mencari ilmu dari dia. Apalagi dengan BUMN, dengan pegawai BUMN ini kan kayak suatu ini ya, suatu wah tersendiri gitu. Kalau misalnya Anda di lingkungan atau lingkungan keluarga teman gitu, kita diterima kita Mas, gimana sih perasaan kamu ketika membayangkan gitu diri kamu berhasil gitu mencapai tadi karir yang manajemen investasi, pegawai BUMN dan wira swasta? yang pastinya saya sangat senang gitu kan, karena ketika saya bisa mencapai dan yang lebih utama yang lebih utamanya itu saya bisa mengembangkan kemampuan saya melalui perusahaan itu gitu dengan relasi kelompok saya atau bahkan mentor saya ketika saya bekerja. Terus untuk karir seperti apa gitu yang membuat kamu hidup lebih bahagia dan puas? Misalkan karir yang membuat kamu bisa hidup lebih puas kan dengan manajemen investasi, karena setiap orang yang cut loss pasti kan akan mendapatkan duit kan. Yang pasti saya ini sih pengennya saya tuh lebih ke CEO di suatu perusahaan. Nah itu yang dimana Berarti wira swasta ya? betul di wira swasta itu, karena wira swasta ini tuh dia tidak apa namanya tidak tergantung oleh apa namanya UMR atau apa. Kalau misalnya kita bisa dapat gede dengan apa pasti penghasilan kita pun juga akan meningkat. Berarti penghasilan lebih dipengaruhi oleh individu itu Betul. sendiri. Nah saya dengan saya jadinya di CEO perusahaan, saya berharap sih gitu gaji saya sudah bisa 200 juta, jadi bisa meningkatkan taraf hidup saya dan bisa membantu orang. Nah untuk aktivitas apa yang paling kamu sukai gitu, aktivitas yang buat kamu lupa waktu, misalkan tugas atau misalkan analisis perusahaan. Oke. Mungkin sudah dijawab semua sama Kang Farhan gitu kan. Nah itu salah satu yang membuat saya gitu mabuk waktu sampai lupa itu biasanya tuh di bagian analisis kayak analisis untuk perusahaan dengan background dan didukung dengan backgroundnya dengan keuangan gitu, sehingga saya tidak menerapkan ilmunya hanya di lingkungan kampus, tapi saya mencoba mengimplementasikan melalui saya belajar analisis secara mandiri di sekuritas. Jadi seperti untuk yang kedua itu ada tugas gitu, ketika kita dibenturkan ketika menjelang UAS dan UTS itu kan tugas sudah mulai menimbul dan terkadang sampai lupa waktu untuk apa namanya
selesainya kapan dan apa sudah makan atau belum. Nah, untuk mata kuliah atau mata pelajaran atau kegiatan yang paling kamu kamu merasa nikmat gitu apa? Kegiatan mungkin di kegiatan ya kalau Oh, misalnya kegiatan. mata kuliah itu menurut saya relatif gitu Oh, ya, relatif. pembawaan Dosennya. pengajarnya seperti itu. Hmm. Nah kalau kegiatan saya lebih suka apa namanya tentang cari-cari gitu. Oh, sharing. Betul, tentang pengalaman orang lain, karena dengan kita pengalaman orang lain kita tuh belajar tanpa harus merasakan susahnya dari pengalaman orang lain itu gitu. Jadi kita ikut evaluasi. Terus yang kedua itu liburan dari itu. Travelingnya. Betul, itu menurut saya itu apa namanya adalah kegiatan yang menyenangkan. Nanti untuk keterampilan apa yang menurut kamu menjadi kelebihan gitu? Keterampilan misalkan kan kamu di manajemen keuangan saya pasti belajar kayak fundamental, belajar Mungkin keterampilan kecil karena di kita itu benar gitu belajar tentang fundamental dan teknikal perusahaan gitu. Jadi saya memiliki dasar untuk misalnya ketika saya akan terjun di pasar modal dengan melalui ilmu yang saya timpa di bangku kuliah, saya tahu gitu gimana cara analisis suatu perusahaan ketika saya akan mau membelinya atau akan Nah, untuk minat dan kemampuan tersebut itu mendukung cita-cita kamu nggak sih apa yang kamu pilih? Sebenarnya mendukung banget kalau misalnya saya menjadi manajer investasi, tapi di era sekarang kita harus berpaku di satu bidang aja ya, karena apa yang kita tekuni sekarang belum tentu di masa depan itu yang akan kita bisa. Oh, berarti tidak terlalu ini juga relevan gitu. oh nah, ya. Terus untuk dari cita-cita kamu tadi siapa sih orang yang paling mendukung rencana karir kamu? Atau orang tua atau siapa? Untuk yang paling mendukung itu orang tua dan lingkungan di keluarga ya. Nah, untuk selanjutnya dari tadi lingkungan itu bentuk dukungan apa sih yang diberikan ke kamu? Kalau dari orang tua itu dia mendukung secara finansial, terus kemudian memberikan semangat, terus memberikan apa yang kita menjadi suatu kebutuhan kita atau kemudian yang kita perlukan dalam agar bisa tercapainya di cita-cita itu. Untuk tokoh gitu atau seseorang yang bisa menginspirasi kamu untuk karir kamu itu siapa, terus alasan apa? Tokohnya itu saya Nabi Sulaiman ya, karena dengan beliau dengan mempunyai usaha dia bisa menggandakan kekayaannya dan bisa membantu banyak orang. Nah, untuk tadi ada nggak sih kamu mengalami kesulitan dalam menentukan karir? Terus pada siapa kamu biasanya meminta bantuan dalam ketika menentukan karir? Tapi ada struggle kita menentukan karir. Ketika saya struggle dalam menentukan karir itu saya lebih ke saya kembalikan ke saya pribadi. Yang pertama kayak apa sih yang menjadi dasar saya memilih itu? Karena saya
beda ini gitu. Jadi saya harus mengerjakan ini gitu. Jadi kayak betul kayak ada sebab dan akibat. Kalau kemudian saya diskusikan lah dengan orang tua saya, kalau saya ingin menjadi seperti ini tuh gimana menurut pandangan orang tua saya. Terus mengapa karir tersebut itu penting buat kamu? Oke, karena itu sangat penting banget gitu. Karena menentukan langkah kita selanjutnya mau seperti apa gitu. Jika kita pengen masuk jadi CEO gitu, berarti ada dasar yang perlu kita kuatkan sebagai portfolio perusahaan dan lain sebagainya. Berarti penting untuk Menentukan karir kita atau jenjang kita selanjutnya. Nah, untuk nilai atau tujuan hidup apa yang ingin kamu wujudkan melalui pekerjaan tersebut yang tadi Contohnya seperti apa? misalkan kamu ingin mewujudkan pekerjaan itu dari wirausaha tadi teknologi. Nah, kamu ingin apa sih dari teknologi betul. itu? Oke, dari saya ingin banget ya jadi apa bisa jadi CEO di perusahaan yang pertama karena cita-cita saya itu ingin apa namanya membuka lapangan pekerjaan dan bisa dan yang kedua dengan kalau apabila finansial saya sudah matang saya bisa apa berbagi gitu kan, bukan hanya secara finansial saja gitu tetapi berbagi dengan experience apa namanya pengalaman pada orang-orang yang apa yang ingin memulai, dan yang kedua itu secara finansial gitu kepada orang-orang yang emang benar-benar membutuhkan biaya bisa dia lebih grow up lagi gitu. Mungkin saya bisa memberikan beasiswa pendidikan atau bantuan hidup dan lain sebagainya. Terus manfaat apa yang ingin kamu berikan kepada orang lain? Tadi manfaat beasiswa gitu ya, dan finansial gitu. Selanjutnya itu, nah jika berhasil mencapai karir tersebut, apa sih makna terbesar yang kamu bisa rasakan? Makna terbesar yang bisa rasakan akan terjemahnya seperti apa? Ya misalkan, oh aku udah bisa saya dapatkan makna hidup karena aku membantu orang lain. Maknanya sih yang pertama saya bisa itu ya belajar apa yang menjadi dasar kegagalan itu gitu, dan bisa bercerita saling bertukar cerita kepada orang yang benar-benar memang membutuhkan gitu, kayak untuk apa untuk mencapai ini tuh harus seperti ini loh gitu. Jadi tanpa orang lain merasakan dia sudah mendapatkan insight yang saya dapatkan. Yang kedua itu bisa lebih apa ya membanggakan gitu kan, itu bisa lebih membanggakan kedua orang tua saya karena dengan saya bisanya apa bisa sukses itu kayak ada rasa kepuasan sendiri dan capaian untuk kedua orang tua. Terus yang ketiga itu bisa berbagi secara finansial gitu kepada orang lain agar bisa apa ya bisa ikut merasakan kesenangan saya. Untuk tadi kamu kan sudah menjelaskan ceritanya. Nah terus apa sih yang sudah kamu lakukan untuk mendekati cita-cita kamu? Yang untuk mendekati cita-cita saya yang pertama itu saya ini ya saya berjualan gitu, mencoba berjualan di online shop gitu. Meskipun hasilnya tidak signifikan gitu, tapi saya yakin apabila dengan bertahap step by step gitu pasti akan bisa. Yang kedua itu saya belajar dari apa sebuah lingkup organisasi ataupun dari lingkup dunia bangku perkuliahan. Itu jadi sumber pengalaman dan ilmu yang
mengerjakan dasar ilmu yang akan digunakan ketika saya menempuh jalur wira swasta. Nah, ini prestasi atau pengalaman apa yang udah mendukung pilihan karir kamu? Prestasi Atau pengalaman? mungkin lebih ke pengalaman aja ya mungkin. Kalau pengalaman saya apa namanya dengan saya berjualan di online shop, saya itu jadi lebih tahu gitu bagaimana cara memasarkan produk gitu. Terus kemudian kalau bagian di manajer investasi kayak dari ini kan, dari pengalaman yang IHSG kemarin 9.000 ke 5.000 gitu kan, sudah terkena goncangan mental dan apa dan terombangan ambing di sana. Jadi saya tahu gitu apa arti apa namanya harus cut loss atau cut gitu kan, tanpa mengikuti kata pom dari teman-teman saya gitu kan. Apa namanya? Nah, untuk menurut kamu hambatan terbesar itu hambatan terbesar apa yang mungkin menghalangi kamu mencapai karir tersebut? Hambatannya Apakah relasi atau mungkin caranya nggak seperti langkah step by stepnya tuh kayak saya kalau habis ini tuh harus ke sini gitu kayak apa prosedurnya gitu loh, kayak ketika saya sudah di susah menyelesaikan apa saya di bangku perkuliahan gitu, nah kayak bimbingan kali lah gitu. berarti hambatan terbesar kamu di bagian prosedur? Betul. Bisa ada target apa sih yang ingin kamu capai dalam 1 tahun ini ke depan untuk memenuhi cita-cita kamu? Yang pertama targetnya saya ingin punya ini ya, punya aset Aset dalam bentuk apa nih? Emas atau saham? Saham bisa, emas bisa, yang setara dengan 3 digit gitu. Karena saya ingin sekali gitu kan bisa merasakan kuliah di luar negeri, di luar negeri dan bisa menimba ilmu dan merasakan experience yang Nah, tadi kan cukup bagus ya apa yang Tuhan beri. Di sini saya juga mendoakan gitu agar bisa tercapai. Nah, terus tadi setelah kamu menjelaskan tersebut, nah setelah sesi konseling ini berakhir, karir apa yang paling ingin kamu perjuangkan? untuk saat ini gitu. Iya, saat ini. Untuk saat ini mungkin karena saya belum banyak pengalamannya ya, saya ingin mencoba di pegawai BUMN. Terus nanti step by step saya akan beranjak ke CEO perusahaan. Jadi mencari pengalaman experience yang dulu. Untuk selanjutnya bagian kedua itu informasi apa yang perlu kamu cari terkait karir tersebut? Informasi seperti apa? Yang pertama itu kayak bagaimana proses seleksinya, terus dan bagaimana proses rekrutmennya, dan bidang apa yang saat ini tuh lagi hype banget di BUMN. Berarti kita mau cari ya? Iya betul. Nah, untuk langkah konkret apa yang kamu lakukan dalam 1 minggu? Tadi kan saya tahu nih 1 minggu. 1 minggu yang pertama itu saya ini ya mencari informasi melalui media sosial saya untuk bagaimana step by stepnya gitu untuk bisa mendaftar sebagai pegawai BUMN dan mengikuti jika memungkinkan finansial saya mungkin saya ingin mengikuti kelas gitu, untuk bisa saya bisa menimba ilmu untuk bisa ikut seleksi di pegawai BUMN. Terus yang terakhir,
itu bagaimana kamu akan mengetahui bahwa diri kamu semakin dekat dengan cita-cita kamu tersebut. Cita-cita saya mengetahui cita-cita lebih dekat itu mungkin dengan kompetensi yang saya punya gitu, dengan apa namanya, mungkin tidak hanya diuji secara tulisan aja, melainkan soft skill dan hard skill saya itu juga perlu diuji. Jika proses itu telah selesai, saya bisa mengevaluasi kemampuannya seberapa jauh saya bisa mendekati. Terima kasih atas waktunya. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.